Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasliati dengan NIM H0523078, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas mengenai prinsip kurikulum dalam pembelajaran dan komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan serta produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Prinsip kurikulum dalam pembelajaran. Pertama, prinsip aktivitas. Prinsip aktivitas dalam kurikulum menekankan pentingnya keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang efektif tidak hanya bersifat positif, mendengarkan, tetapi juga melibatkan aktivitas fisik dan mental siswa untuk membangun pemahaman yang mendalam. Yang kedua, prinsip motivasi. Prinsip motivasi menyatakan bahwa kurikulum harus dirancang untuk menumbuhkan dorongan intriksi atau ekstriksi siswa yang belajar. Motivasi yang baik membuat lebih antusias dan bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, prinsip individualitas. Prinsip individualitas mengakui bahwa setiap siswa memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda, baik dalam gaya belajar, kemampuan, minat, maupun kecepatan belajar. Kurikulum harus mampu mengakomodasi perbedaan ini untuk memaksimalkan potensi setiap siswa. Yang keempat, prinsip lingkungan. Prinsip lingkungan menyatakan bahwa proses pembelajaran tidak hanya terbatas pada ruang kelas, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan sosial di sekitar siswa. Lingkungan yang mendukung pembelajaran dapat mempercepat dan memperdalam pemahaman siswa. Dan yang kelima, prinsip konsentrasi. Prinsip konsentrasi dalam kurikulum berfokus pada upaya pengembangan kemampuan siswa untuk memasukkan perhatian pada suatu materi atau kegiatan dalam jangka waktu yang cukup, sehingga pemahaman mereka terhadap materi menjadi lebih dalam. Dan lini masa, yaitu selanjutnya yaitu taksonomi tujuan pembelajaran. Yang pertama, kawasan kognitif. Kawasan kognitif adalah kawasan yang membahas tujuan pembelajaran berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang lebih tinggi, yakni evaluasi. Dan yang kedua, kawasan afektif, sikap dari perilaku. Bloom menyatakan bahwa domain afektif sama halnya dengan domain kognitif, tersusun dalam urutan hierarkis sedemikian sehingga masing-masing kategori perilaku akan diasumsikan merupakan hasil dari kategori perilaku di bawahnya. Akan tetapi tidak tampak bahwa domain afektif disadari oleh prinsip dari sederhana ke kompleks atau prinsip dari konkret ke abstrak seperti pada domain kognitif. Dan yang terakhir, kawasan psikomotor. Simpson 1966
menyebutkan bahwa domain berikomotor meliputi 6 domain mulai dari tingkat yang paling rendah yaitu berprestasi sampai pada tingkat keterampilan tertinggi yaitu menyesuaikan dan keaslian. Meskipun demikian, Simpson masih mempertanyakan satu tingkat terakhir yaitu penyesuaian dalam keaslian. Materi selanjutnya yaitu penerapan pengukuran. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, dan yang kedua, penggunaan instrumen pengukuran. Yang ketiga, evaluasi berkelanjutan. Keempat, analisis data hasil pengukuran. Kelima, penggunaan hasil untuk meningkatkan kurikulum. Tujuan dokumen kurikulum. Pertama, menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk pendidikan di sekolah. Kedua, memastikan konsistensi dalam pengajaran di seluruh kelas dan sekolah. Ketiga, membantu guru dalam merencanakan pelajaran dan menilai kemajuan siswa. Ciri-ciri bahan ajar. Relevan, harus sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Mudah dipahami, materi harus disajikan dengan cara yang mudah dimengerti oleh siswa. Ketiga, variatif, menggunakan berbagai jenis media untuk meningkatkan minat dan keterlibatan siswa. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.